kita kasih solusi. Oke. Dah. Oke. Coba. Penasaran gue. Kita kasih solusi. Bimoki. Bapak Dery. Bim. Aduh. Bimo ini dari zamannya gue siaran nih Bim ya. Lu siaran pagi waktu itu ya Bim ya? Kagak. Siaran sore ya? Siaran sore. Gue Weekend bahkan. Masa? Weekend. Loh, gue siaran pagi. Kita kan sebelah-sebelahan nih ruang siarannya nih. Satu grup kita kan. Oh iya. Di Graha Mitra. Graha Mitra, benar. Gue siaran pagi, lo siaran. Oh, invalan gue. Tuh lo invalan deh. Jadi Nalin lucu banget Der. Kenapa? Gue pernah akhirnya di Graha Mitra itu gue pernah merasakan siaran pagi, siaran sore, terus nambel siaran malam. Kaya dong lo. Hah? Ya kayak relatif Pak. Iya. Dari zamannya itu. Dari tahun 2014 kita udah kenal ya waktu itu ya. Iya sekitaran tahun segitu. Wah luar biasa. Taunya bedanya udah dia yang sukses, gue enggak. Untuk di VO. Oh jelas lah. Sorry ya, ini ada batasnya nih kalau. Enggak lah, gak boleh gitu lah. Iya, pokoknya intinya memang Bimo gue sering banget ketemu. Waktu itu lu siaran pagi berarti sama Augie. Ya, gue gantiin Augie atau gue gantiin Nirina waktu itu. Oh iya. Tapi waktu itu lebih banyak gantiin Nirina gitu. Iya. Ya sampai akhirnya sekarang, waduh. Dulu udah naik, tapi sekarang lebih naik lagi. Dulu kan lo Semi paling. Iya. Iya kan, Irwan, Molan, anak-anak voice over talent nih. Coba kita lihat Bimo nih. Ini. Nih teman-teman, lo inget gak nih? Voice over Ton Suara Cek Part 2. Ton Suara Up. Kacang Garuda Rosta dipanggang, tidak digoreng. Pop mie pedas geledek goreng dan pop mie pedas doer kuah. Gokil. Enaknya beng-beng, bikin asik di rumah aja. Ton Suara Middle. Banyak hal membuat kita menyatu alami. Ini klub kita. Mana klub kamu? Yang penting buat kita, tabungan BRI Britama. Ton Suara Deep. Shell Helix Ultra. Mitsubishi Outlander PHEV. Red Bull. Give you wings. Wah keren banget sih. Lihat lagi yang lain. Yang iklan-iklan Citos lo juga kan? Iya, Citos terus Ciki. Coba lihat dong. Ini apa? Koleksi 100 Pokemon Coins edisi terbaru. More Pokemon Coins, more fun. Langsung di switch pakai Ton Suara Deep. Koleksi 100 Pokemon Coins edisi terbaru. More Pokemon Coins, more fun. Bisa sama lo ya. Lihat lagi yang berikutnya. Gue lihat lagi, gue pengen bongkar-bongkarin deh. Ntar kita sama-sama belajar teman-teman nih gimana cara menjadi voice over talent kayak dia nih sekarang nih. Aduh, gokil. Coba ini. Baru Citos Spicy Barbecue. Cobain enaknya Spicy Barbecue. Citos, makin rame, makin seru. Parah. Atau lagi dong yang Downy yang viral nih. Iya kan? Aduh, itu karena mainin teknik sih. Iya, mana Downy? Di Instagram lo nih ada di nih. Instagram. Wah, aduh dikulik banget nih. Iya dong. Ini belum seberapa, ntar lo kulik juga di sini. Lo harus ngajarin gue emphasizing. Gampang Pak, cuman ngomong modalnya. Iya, kan banyak teman-teman yang nggak tahu. Mungkin kalau gue dasar-dasarnya tahu lah. Kalau lo udah lebih expert dibanding gue. Banyak kan teman-teman yang memang butuh insight dari lo nih. Nih ya, Downy. Bau apa? Pakai Downy anti apa? Untuk kesegaran seakan dijemur di bawah matahari. Downy anti apa? Wah kelewat. Oh ngepas pun nggak bisa ya? Nggak boleh. Lebih cepat lagi ya? Oke. Bau apa? Pakai Downy anti apa? Untuk kesegaran seakan dijemur di bawah. Wah gile. Bau apaknya lambatin tapi baunya cepat. Bau apa? Pakai Downy anti apa? Untuk kesegaran seakan dijemur di bawah matahari. Downy anti apa? Wah dapet. Artikulasi nggak keganggu, intonasi aman. Iya. Hah? Jadi nggak cuman baca cepet gitu ya. Harus ada intonasi bener kata lu. Terus juga artikulasi gitu. Iya makanya. Kenapa di bawah 6 detik Bim? Tahan dulu. Kita harus nonton sampai habis teman-teman ya. Kenapa itu dan lain sebagainya. Dari awal kita bahas. Ya. Bokap lo juga dulu voice over talent kan? Iya. Iya kan? Iya. Coba lu ceritain sampai akhirnya lu bisa kayak sekarang ini, apa memang dipaksa bokap atau memang ikutin karena memang uangnya menjanjikan atau apa nih? Gua nggak tahu nih. Iya. Jadi memang ini gua mau kasih tahu ke lu, manggilnya siapa? Bebas. Teman-teman lah ya. Teman-teman lah ya. Jadi pernah nggak sih lu
dapet satu momen lo itu diledek karena punya koneksi. Contohnya? Atau punya orang dalam lah gitu. Dia ngomong aja udah enak ya. Lu ngobrol aja dulu. Lu lagi ngisi VO ya? Gue lagi ngasih solusi. Gue pikir lu ngasih VO barusan. Ngomong ada red cardnya pak. Makanya sekarang lu udah gak mulai lagi isi-isi iklan. nanti. Kita cari tahu kenapa Bimo udah gak ngonten lagi bahas-bahas iklan-iklan. Kenapa tuh? Bocorannya sih gara-gara enak bener brand-brand gue tuh. Parah dari ini. Gak gitu ya brandnya. Oke, gimana? Apa sih maksudnya diledekin gara-gara koneksi, maksudnya gimana? Gini, gue cerita dulu nih di sini gitu ya. Maksudnya gue bisa sampai detik ini gue nggak mungkiri ada sebuah privilege dari dalam diri gue dari kecil gitu. Tapi gue yakini privilege tanpa disiplin juga lo nggak bakal jadi orang, Pak. Gitu. Iya, setuju. Ya, lo akan nggak bisa ngehandle dan lain-lain lah. Jadi memang bokap gue dari tahun 80 itu udah jadi dubber. Udah buat sandiwara radio, kalau sekarang podcast ya. Iya. Dulu kan hiburan masyarakat di Indonesia terutama yang common banget yang bisa dinikmati adalah radio. TV mungkin beberapa orang aja gitu kan untuk bisa dapetin fasilitas itu gitu. Nah, nyokap gua juga kerja di salah satu, mungkin ini yang pertama, koreksi kalau saya salah ya. Jadi ini audio post pertama, boleh dibilang audio post karena memproduksi semua konten-konten suara. Namanya Sanggar Prativi. Gitu. Nah, bokap gua dubbing di sana, judul-judul besar seperti Saur Sepuh, Tutur Tinular, gitu-gitu. Legend. Ada Brahma Kumbara dan lain-lain lah itu. Legend, gue tahu tuh. Bersama mentor-mentor gue juga, ada Tante Yvonne, ada Tante Maria Untu. Iya. Om Petrus dan lain-lain, Om Ferry Fadli gitu-gitu. Jadi memang gue sudah punya privilege itu dari dulu. Gitu. Udah ada kedua orang tua gue di ranah audio atau di ranah voice seperti itu. Gue mulai dikenalin tuh di tahun 93-94 lah. Dikenalin sama bokap. Umur berapa? Nggak usah ngebut umur dong. Lihat aja di Wikipedia. Enggak, maksudnya saat itu lo SD, TK lah. TK. TK tuh gue udah mulai dikenalin. Caranya gimana? Jadi bokap gue tuh sering ngajak gue kalau lagi nggak sekolah Sabtu Minggu gitu. Ngeliat aja bokap sama teman-temannya kalau lagi latihan baca skrip, terus recording gitu-gitu. Biar gue tuh tahu pertama bokap gue tuh ngapain sih gitu. Terus yang kedua, bokap gue kayak, nih lo, kamu tuh kalau mau jadi kayak bapak seperti ini, tapi nggak memaksa, cuman kenalin aja. Nah, waktu itu timbul nih, gue udah SD sekitar tahun 95-96 ya, gue lupa. Oh, anak-anak SD kalau lo lomba mewarnai, lomba menggambar, lomba karate, juara 1, wah sombong kan pasti kan. Wah, gue juara nih. Tapi paling 3 hari 4 hari. Nah, tapi mungkin sampai sekarang ya, anak kecil kalau suara atau mukanya masuk TV, wah, bangganya kan, bangganya everlasting tuh, panjang tuh. Iya kan? Sampai sekarang bahkan. Iya kan? Jadi secara naluriah anak kecil kayak, ini seru ya kalau suara gue ada di TV. Udah berasa artis gitu dulu. Apa ngisi apa belum? Nah, banyak yang nanya juga nih Der. Jadi apa sih iklan pertama lo gitu. Nah, secara profesional berarti gue udah bisa bilang gue ada di industri ini dari tahun 96. 96. Itu iklan pertama gue tuh, katanya bokap sih iklan minyak telon. Ada gak iklannya? Kagak ada, dicari juga nggak ada. Kan di TV kan tayangnya. Iya, cuman kan nggak tahu. Gue cari filenya juga nggak tahu karena bokap juga lupa waktu itu. Apa ya, brand apa gitu? Bukan minyak telon yang kayak sekarang ini. Bukan. Sweet Salt, Kasen. Enggak, bukan sih. Bukan juga. Jadul-jadul. Udah lupa lah. Udah nggak ada kali brandnya. Nggak tahu juga gue. Nanti bilang nggak ada, masih ada. Iya benar. Nggak tahu deh. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya di sini sekalian gue juga bilang gitu ya. Memang ya gimana ya. Gue sampai detik ini akhirnya nggak melulu atau nggak selalu dari kecil orang bilang, oh dari kecil udah jadi voice over talent, pengen jadi voice over talent. Nggak juga. Peralihan gue SMP tuh kayak, ya kan lo udah mulai banyak insight kan, gitu. Lo mau jadi pilot kayak, lo mau jadi apa segala macam. Tapi gue gak mau jadi pilot, gue mau jadi masinis dulu. Kenapa? Orang milihnya pilot loh. Iya, gue dulu kampung gue di Solo. Nah, bokap gue selalu ngajak gue kalau ke Solo tuh waktu itu ya karena gue mediumnya sering naik kereta, jadi gue pecinta kereta tuh dari stasiun situ. Balapan. Iya. Nggak tahu tuh akhirnya kapan balapannya. Sejauh ini kita ngeliat tuh keretanya gak ada yang balapan. Nggak ada pak, nggak ada.
pembohongan publik seperti Enggak itu. juga. Enggak juga. Iya, jadi ya dulu pergulatan batin sampai akhirnya di SMA gue baru oh yaudahlah gue menekuni secara bener-bener dalam dunia voice over ini gitu. Udah tadi kenapa lo bilang privilege ya? Gue tuh bukan sempet sih, tapi lebih ke gue nggak mau dibilang privilege itu sesuatu yang atau ya apa ya lo bisa kayak gini kayak privilege enggak juga gitu. Gue pengen terus tahu. Kan emang itu padahal. Nah, tapi zaman sekarang privilege negatif. enggak, justru dicari dan mahal banget kan harganya. Orang dalam itu dicari. Iya. Nah, orang dalam itu namanya apa? Networking. That's why makanya ya bukan maksudnya wah lu ke sana ngejilat ini enggak, ya bangun networking aja. Kenapa sih kita nggak bisa bangun networking? Ya kalau memang nggak sesuai di tengah jalan ya udah nggak usah di deal-dealin gitu. Ya kayak gue diundang lu sekarang ini kan ya udah der gitu. Gue mah terlepas dari apapun ya gue bangun networking aja gitu. Berarti nggak perlu itu kan ya? Apa? Oh disiapin ya? Oh ya udah nggak usah ya. Bukan enggak. Tergantung lo sih mau terima apa enggak. Terima pak. Kalau gue mah nggak mudah gitu ya. Oke, lanjut lah. Dan tawa-tawa Mas Aldan. Gue tahu dalam masker lo ketawa. Ya jadi kayak gitulah. Jadi itulah ceritanya gue kenapa awalnya bisa ada di dunia ini gitu. Oke. Itu kan apa ya? Gue jadi minum boleh? Minum dulu dong, minum dulu. Emang voice over talent harus segede itu minumannya? Wah kagak juga pak. Biasa ngebahas yang tenggorokan. Kagak, Sungai Nil juga bisa kalau lo mau. Kalau kurang udah disediain sama alam. Iya benar. Gratis ya. Enggak, maksud gue gini Bim. Ada privilege atau apapun namanya lah ya. Kayak gini. Belum tentu bokapnya aktor, anaknya juga jago acting. Gue ngomong jago ya. Gue ngomong jago ya. Kalau lo bokap lo voice over talent, belum tentu juga lo mungkin punya suara yang memang khas. Ciri khas kan juga dibutuhkan kan. Skillnya dan lain-lainnya. Itu maksud gue. Maksudnya kok bisa pas gitu loh. Apakah memang lo latihan khusus atau memang gift? Itu yang belum gue tangkep. Maksudnya gini, ini mudah-mudahan juga bisa kasih solusi beneran ke teman-teman yang notabene-nya punya bokapnya siapa untuk ke berbagai macam profesi ya. Ya, bokapnya siapa atau privilege apapun itu. Ternyata kalau jomplang banget bisa kok kalau diasah, itu loh maksud gue. Nah, itu dia. Kalau lo tadi ngomongin atau ngeluarin diksi skill gitu kan. Lo nggak mungkin lo diam aja punya skill yang bisa mumpuni gitu. Ya setiap guru-guru kita aja selalu mengasah kok setiap harinya. Masih apalagi udah level guru ya. Kalau guru yang beneran guru, nggak mungkin dia bisa bilang udah nih purna gua ilmu gua. Enggak, pasti terus masih belajar. Ya apapun itu pelajarannya ya, masih kayak belum lah gitu. Ya akhirnya dia berbagi dan lain-lain. Nah ini dia nih, skill tanpa latihan nothing. Kombinasinya bakat dicampur latihan dan disiplin baru lo bisa jadi. Gue udah ada bakat dan gue yakin setiap orang, nanti di akhir cerita gue izin mau ceritain pengalaman gue. Boleh. Closing. Jadi boleh. Gue yakin banget setiap orang diciptakan atau dilahirkan ke dunia ini nggak mungkin gak ada bakat. Mau 1%, 2% pasti ada bakat. Ada, iya. Tinggal gimana kita nyarinya. Nah udah kita temuin gitu, udah kayak gue kayaknya hobi deh nih, atau misalnya gue pengen deh nih begini gitu ya, latihan. Tapi latihan pun juga nggak cukup kalau nggak disiplin gitu. Jadi kombinasi 3 itu sih. Oh iya sih bener ya. Lo mau latihan tapi kan nggak disiplin ya susah juga tuh ya. Percuma juga. Nah, bisa sih, cuman ya nggak apa ya, nggak maksimal aja sih gitu. Muncul pertanyaannya gini, apakah bisa nih kalau mau jadi voice over talent tapi dari nol? Meskipun memang dia nggak punya bakat, pokoknya coba kita patahin deh stigma-stigma yang ada ya, gitu. Maksudnya apakah bisa atau memang ada narasi? Lo nggak akan bisa jadi voice over talent kalau, nah itu loh maksud gue. Ini kan agak berbeda nih Bim masalahnya, sama kayak main bola. Main bola, lah lo nggak bisa, tapi minimal nggak perlu karunia suara yang gimana gitu loh maksud gue. Lo kebayang ya? Maksudnya artinya dengan lo punya 2 kaki secara terlihat, insya Allah lo bisa lah main bola, digenjot habis-habisan. Nah kalau suara kan terkait pita suara, dia nggak terlihat ada di dalam, tone gitu-gitu loh. Gue belum nangkep nih. Gimana tuh? Gue bilang sih bisa banget. Udah iklan.
Serius lo? Jawabnya 3 intonasi. Bisa banget. Oke. Naik turun sama turun naik ya. Bisa. Serius? Semua orang bisa. Ini lu jangan bikin bisa. Apa namanya PHP nih? Lo nanyanya bisa nggak jadi voice over talent gitu kan? Atau bisa nggak belajar voice over talent gitu kan? Emang dua hal ini berbeda? Ya beda dong. Bisa nyetir nggak? Tapi bisa balapan nggak di sirkuit? Ya kan gitu. Kebayang. Ya kan? Ya udah, berarti bisa semuanya. Bisa. Kenapa? Ya karena latihannya tiap hari, lo ngomong tiap hari. Loh, kalau cempreng gimana suaranya? Nah itu dia. Bahkan ada pertanyaan yang, aduh maaf teman-teman ya sebelumnya. Gue bukan debat, tapi ada satu orang yang benar-benar nanya karena DM gue lumayan penuh dengan pertanyaan seperti ini. Oh, sangat wajar. Iya, Mas. Kenapa sangat wajar? Pasti banyak lah yang bertanya, karena semua juga ingin menjadi Anda. Pertanyaannya, Mas, gimana kalau cadel? Gitu. Waduh, iya ya lagi. Kan? Sebelum cempreng atau ngeberat dulu deh, Mas, gimana kalau cadel gitu? Apakah ada public figure yang cadel terus jadi seorang voice talent? Nah, beda ini ya, voice talent itu orang-orang yang bekerja dengan suaranya secara profesional. Penyanyi boleh dibilang voice talent, sportcaster, news anchor, penyiar radio itu voice talent. Oke. Bukan voice over ya, tapi voice talent. Kalau lo udah bilang voice talent, voice over juga udah termasuk. Termasuk, oke. Kasih contoh gue deh, satu aja. Kalau emang nggak ada, berarti nggak bisa nih gue nih gitu. Oke. Selama ini dan sejauh ini yang gue kenal adalah Bang Riko Ceper. Oh iya, Bang Riko Ceper kalau dibilang prime time loh siarannya. Itu segrup sama radio gue dulu tuh. Iya kan, radio swasta ternama bahkan di Jakarta. Iya. Prime time. Iya. Host juga buat TV. Oke. Terus juga MC juga. Oke. Segala macam yang berhubungan dengan suara. Tapi jangan dilihat Bang Riko Ceper sekarang, gimana dulu prosesnya bisa dapat trust dari klien-klien. Justru malah cempreng, terus juga berat, cadel itu punya pasarnya masing-masing. That's why makanya kenapa di voice over itu ada teknik tone suara yang bisa kita pelajarin. Oke. Gitu. Oke. Lalu, kan udah diisi sama Mas Bimo dan teman-teman voice over lain. Enggak juga. Misalnya nih, lo masuk ke supermarket atau lo mau masuk ke minimarket lah. Ketika lo buka pintu, kan lo langsung dihadapkan dengan ribuan produk kan. Kayak tadi deh, misalnya makanan ringan, nggak mungkin voice overnya gue doang. Oke. Pasti kan banyak banget, ada Irwan, ada segala macam. Dari yang anak-anak sampai pasar orang tua juga ada di situ. Nah itu kesempatannya gitu. Banyak deh, banyak. Kenapa semua orang tuh sekarang bisa jadi voice over talent. Nah kalau cempreng, kalau berat gitu ya, justru nggak apa-apa. Justru itu yang lagi dicari produser sekarang. Emang iya? Iya. Ini bocoran ini? Bukan bocoran. Sekalian aja gue kasih lihat. Ngapain jadi bocor-bocorin? Oke. Gue kasih tahu kondisinya karena memang beda. Mungkin dulu era 90 sampai awal 2000 yang dicari voice over talent yang marilah semuanya kita tonton Kasih Solusi. Gratis yang gitu. Ya kan gitu kan. Iya. Oh, yang suaranya beauty segala macam. Tapi coba lu lihat sekarang iklan-iklan yang tayang di TV atau di digital. Iya. Wah, sembarangan banget ngisi iklan, ngisi suaranya gitu kan. Oh, itu dibutuhkan dalam industri. Iya, karena kreativitas karena teman-teman di agensi, teman-teman agensi kreatif gitu-gitu ya, PH, mereka idenya juga udah lebih liar-liar. Oh, tapi gini Bim, gue pernah dengerin satu iklan di TV atau YouTube Ads gitu lah ya. Iya, mohon maaf ya, mudah-mudahan gue subjektif nih. Nggak enak voice over talentnya. Nah, ini ada dua nggak bagus. Dua, oke lah, nggak bagus lah. Tapi dua, gue coba husnuzon, gue coba positive thinking ya. Iya, kalau yang pertama ya sudah mungkin barangkali dia salah ngambil voice over talent. Ya. Tapi yang kedua, yang memang ternyata masih bisa dibahas juga secara positive thinking adalah ya memang dibuat. Ya. Nah, itu gue nggak tahu deh. Maksud gue, tapi kalaupun dibuat, hati-hati kan subjektivitasnya tinggi banget tuh. Betul. Jadi memang ini gue coba jawab satu-satu ya. Oke. Yang pertama, kalau voice over talent itu sebenarnya modalnya bukan suara bagus, tapi teknik yang tepat. Jadi sialnya nih voice over talent, kalau dibilang modalnya bacot doang atau ngomong doang, enggak. Voice over itu adalah seni kita memberikan nyawa ke dalam tulisan, bukan membacakan tulisan sesuai pesanan. Wah, keren. Itu dia tuh. Yang susahnya tuh di situ. Iya, susah itu. Nah, itu dulu tuh. Oke. Nah, terus kalau tadi menjawab pertanyaan lo, nggak enak didengar atau nggak bagus suaranya, itu dua hal yang berbeda. Coba satu-satu. Kalau nggak bagus suaranya, gue agak menentang. Nah, ini berkaitan dengan cerita yang nanti gue mau ceritain di akhir. Semua suara bagus. Oke. Cuman ketika nggak enak, berarti tekniknya yang kurang tepat.
Atau kan aduh gak enak banget ngomongnya kecepatan atau artikulasinya gimana sih. Kan ada orang-orang ngomong kan kayak begini gitu kan ya. Ngomong kayak gitu kan. Gak enak banget didengar. Jarang banget suaranya gak bagus. Kalau lo udah tahu voice over, udah tahu industri iklan, pasti bilangnya suaranya gak bagus. Tapi commonnya gak enak banget nih presentasinya. Gak enak banget pidatonya. Gak enak banget public speakingnya. Karena tekniknya kurang tepat. Karena nah that's why kenapa ada belajar voice over gitu. Sebenarnya gitu hampir sama public speaking, tapi ini niche ke suara aja. Nah, turunannya lagi kita ini namanya kan ya memberikan jasa ya. Maksudnya pekerja jasa gitu. Taat gitu ya pada pemimpin. Oh setuju. Kenapa? Oh iya. Kaget gua. Gimik. Masa mau dibahas ya obrolan off-air kita. Waduh. Gua gak tahu nih. Ini bener taat sama pemimpin. Siapapun yang berkuasa di negeri ini gue taatin. Jangan lu berontak, jangan lu demo. Gue ke klien sih Pak. Gue gak tahu. Maaf nih Pak. Bener. Ya, oke lanjut. Ya maksudnya maaf bener. Jadi soalnya boleh gue buka dikit nih ya. Bim lu ke tempat Derry. Oh, Derry kan begini gitu. Nah, tadi kita ngobrol. Ini podcastnya jadi agak kesamping dikit tapi boleh lah. Tipis-tipis ya. Cari aman dia. Cari aman saya. Kan yang dihujat gue Bim pasti. Gue gak ikut-ikutan lah. Oke, lanjut. Apa maksudnya taat pemimpin apa sih? Gue gak ngerti nih. Itu yang harus gue tekanin juga ke teman-teman. Attitude lo Pak gitu. Attitude ke klien. Oh ke klien. Jadi dia pemimpinnya. Dalam proses ini boleh kita ngedukasi klien. Tapi tetap aja kita harus paling bawah nih gitu. Maksudnya secara kasta ya. Secara kasta produksi. Apapun yang klien mau ya kita kasih. Di situ kualitas lo baru tahu. Tapi kalau ada juga klien yang ya maaf ya, mungkin dia belum punya edukasinya. Nah, itu kan banyak Bim. Tapi kan bukan voice over talent. Pasti ada teman-teman agensi di sini, layernya juga. Klien, teman-teman agensi kreatif, ada production house, ada producers audio post, baru ke voice over talent. Segitunya banyak memang banget layernya. Ya kalau lo bypass aja, ya nggak gitu juga sih permainannya gitu ya. Tapi ya lo bisa nggak langsung ke klien, tapi ke produser dulu atau ke agensinya dulu kayak Mbak. Ini kalau dibaca kecepatan nanti nggak enak buat tayangnya, atau misalnya Mbak ini kan mau lebih casual ya gitu, jangan aku tidak ingin makan hari ini, bisa aja kayak boleh nggak Mbak diubah untuk kita bisa lebih casual dan bisa ngakalin durasi, aku lagi nggak mau makan nih sekarang, atau hari ini nggak mau makan kayak gitu. Kan ada improvisasi seperti itu yang kayak gitu-gitu yang ya mungkin ada beberapa klien belum tahu walaupun maknanya sama gitu. Ya. Nah, ya itu tadi, apakah itu dibuat? Bisa jadi. Namanya juga campaign. Oh iya, bebas jadi, aja. Lah gue banyak kok suruh ngisi iklan, jangan keluarin suara bagus lo. Hah? Serius lo? Iya. Contohnya gimana? Brand apa? Boleh sebut nggak? Jangan deh. Ya udah oke lah. Brand itu ya. Tapi ketika lo keluarin skripnya atau narasinya ketahuan deh. Gue pengen enggak, karena gue bukan pemeran utama di situ. Boleh. Mungkin contohnya gimana? Yang tadinya mungkin lo expect ini akan lo kayak gini kan, pasti kan sebelum lo masuk ke studio di agensi biasanya banyak tuh di Bangka ada ya. Iya kan, langganan. Emang Kemang dan sekitarnya. Iya. Gue pernah juga waktu nunggu Green Tea di situ tuh. Oh gitu ya. Wah, berarti lo murah tuh. Kenapa? Gue nggak deal budgetnya. Iya benar. Relatif, balik lagi murah tuh relatif. Emang gue sering dipakai di sana. Apa? Tapi benar. Emang lo kira gue bisa viral, iklan gue banyak segala macam karena apa? Gue jago? Enggak, karena gue murah. Sekarang mah enggak dong. Ya kan 1 juta ada orang yang udah cukup, 1 juta ada yang banyak banget, 1 juta ada yang kurang gitu kan, relatif lah. Iya. Ya, jadi gue baca iklan F&B lah. Oke. Harusnya kan ini cuman gue baca enak. Skripnya cuman enak. Skripnya begitu. Oke. Kita ngomong ekspektasi lo baru nanti arahan dari si klien deh. Kayaknya lo akan tahu ketika gue mencoba gimana nih jeleknya gitu. Gimana nih jeleknya yang dimintain sama klien. Iya. Oke. Ekspektasi gue enak. Ya standar gimana sih? Iya, itu memang gue akan notice, gue akan begitu. Disangka iya kan? Coba lagi. Enak. Iya benar Bim. Ya standar kan. Enak bagaimana sih? Iya. Tapi ternyata enggak. Enak.
Kayak lo tahu tuh iklan apa? Gue tahu. Jangan sebut lagi kata lo ya. Ya nggak apa-apa sih, kopi lah. Delicioso. Delicioso. Iya. Disuruh begitu. Iya. Enaknya enak gitu. Ngapain gue punya suara bagus? Kasarnya kayak gitu kan. Tapi kan teknik banget, Pak. Untuk lu dapetin enak yang kayak orang Italiano yang delicioso, kayak gitu, mafioso, enak gitu. Dan itu disuruh dari kliennya maunya begitu. Ya persetujuan brand dong pasti dong. Oke. Nah terus lo jalaninnya, nah ini masalah hati nih. Lo iya setuju atau paksaan? Ya, setuju. Oh duitnya lah. Masuk juga ya. Iya. Gue tuh kalau nggak setuju, gue tuh nggak setujunya justru jangan sampai klien menawarkan seperti itu. Justru gue yang tawarin. Bu, ini range suaranya gue nggak dapet gitu. Oke. Jangan pakai saya paksain. Dan biasanya kalau kayak gitu terjadinya tuh ada miss lah. Jadi pernah ada momen. Gue masuk studio nih. Oke. Masuk studio, sat. Badan gue habis nge-gym waktu itu gede banget gitu kan. Terus, halo selamat siang mbak gitu. Ada kali 5-6 orang di situ ngeliat gue yang, wah sinis banget. Hah? Iya, sinis banget. Bukan sinis tapi kayak heran. Bimo bukan nih gitu. Bimo nih bu gitu. Oh iya masuk ke dalam gitu. Disuruh lah iklan. Nah ini iklan digital, nggak tayang di TV sih gitu. Iklan digital, iklan mainan anak-anak. Oh oke. Wah disuruh cempreng kan gue. Mas suaranya rendahin lagi. Tinggiin lagi. Biar kayak cempreng anak-anak. Ya gak enak dong. Cempreng gua kalau dicemprengin jadi kayak Suneo jatuhnya. Bukan jadi kayak anak-anak kan. Suaranya diringanin gitu. Ya Terus pakai mesin aja deh. Wah gak. Gua gak mau kalau pakai mesin gue. Akan beda banget. Itu maksudnya editing di software? Iya di software gitu. Di pitch gitu-gitu mah jadi kayak robot gitu. Terus gue mulai mikir kan. Nih ada yang salah nih kayaknya nih. Terus gue nanya, Bu ini beneran saya kan? Iya nih Mas Bimo kan? Iya, Bimo Kusumo kan? Iya bener saya. Nggak salah casting kan Bu gitu. Oke. Terus enggak kok, bener kok Mas ini ngasih sampelnya Bimo gitu. Oh, gue langsung nanya nih ke produser ini. Lagi istirahat gitu lah ya. Waktu itu diakal-akalin akhirnya sih bisa walaupun sakit banget tenggorokan gue. Oke. Gue bilang, Om, gue mau nanya dah. Apaan? Lo ngirim sampel gue yang mana nih? Gitu. Sampel suara gue yang mana nih? Oke. Dikasih lihat sama yang ini. Tahun gue 2012. Wah. 2000 enggak, gue SMA bahkan. Di situ tahun berapa? Yang pas adegan lo isi real life tahun berapa? Pada saat itu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Iya. Terus gue bilang, ini kan suara lo. Iya bener. Gue ngisi buat soft drink waktu itu. Oke. Buat Fanta waktu itu. Fanta, oke. Nih dikasih. Iya bener. Cuman kan gue di situ tahun 2000 berapa? Enggak sih, enggak SMA. Iya pokoknya muda lah ya. Masih muda lah ya gitu. Masih bisa dengan tahun segitu gitu kan. Iya. Ya secara DNA kan DNA secara klinis juga udah berbeda gitu kan. Pita suara gue. Kecuali memang gue impersonator gitu kayak Kristo Immanuel dan lain-lain gitu. Kayak itu memang beda. Memang core-nya beda. Gue langsung lo gue bilang. Ya pantas dari awal ngeliatin gue. Ini Bimonya beda ya. Iya lo yang ngasih Bimo anak-anak. Ini Bimonya udah punya anak sekarang. Beda lah malih gitu. Ya. Gitu yang kayak gitu-gitu pasti ada aja ya. Oke. Nah sebetulnya gue mau bahasnya gini sih Bim. Dengan adanya fenomenal voice over talent kayak sekarang, kan orang-orang pasti mengira bahwa lo lagi. Hah? Lo dapat gitu gak sih? Lu mulu nih, males gue nggak bakal bisa nandingin lo nih. Atau macam-macam gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu respon lo apa? Oke, jadi memang resiko pioneer kalau kata banyak orang akhirnya gitu. Padahal mah gue nggak, ya banyak kok yang lebih duluan dari gue gitu. Cuman yang kebetulan viral gue waktu itu. Respon gue akhirnya, gue sekarang bukan gak mau ya, ngurangin lah untuk gue tidak ngupload hasil-hasil iklan gue di sosmed. Paling gara-gara lo gak mau ngasih gratisan ke brand. Justru itu. Bukan justru itu. Justru gratisan tuh kadang bundling package. Enggak. Iya kan, gue udah duga. Enggak Pak, jadi memang dapat lah suara-suara seperti itu ke gue gitu. Mas Bimo lagi. Iya. Sampai yang akhirnya di luar ekspektasi gue. Apa tuh? Bosan denger suara lu.
Oh itu malah bisa jadi blunder ya? Ya akhirnya seperti itu kenyataannya. Oke. Dan setelah gue tarik ke belakang lagi, ternyata, nah ini secara keimanan gitu ya, ini bukan secara duniawi lah. Iya. Ternyata bertolak belakang nih sama dulu. Kenapa gue pengen banget orang-orang tahu dunia voiceover. Dulu tuh gue punya sebuah ingin meneruskan kalimat bokap gue lah. Lo tuh jangan pelit berbagi ilmu, karena lo dapat ilmu dari orang-orang yang gak pelit sama lo juga. Gitu. Ya bukan maksudnya lo sekolah tuh kalau sekolah kenapa bayar? Gak gratis, yang gak gitu juga. Itu kan beda cerita kan, tuh. Beda cerita kan, tapi kan semangat berbaginya. Dulu tuh gue gue pengen deh satu saat nanti gue bisa banyak banget teman-teman gue yang pengen jadi voice over gitu. Ya ternyata mungkin itu dalam tanda kutip tegurannya kayak gitu. Ya udah. Akhirnya gue pisahin. Waktu itu sempat di komen kayak udah nggak konten lagi deh, gue unfollow aja gitu. Oh iya gitu. Tapi ternyata pas gue lihat tar dulu gitulah itu tar dulu gitu. Kan ada ini di YouTube gue, terus kalau nggak ke Voice Institute gue gitu kan, ke tempat belajar gue. Oh iya mas, aku nggak tahu ya. Iya, tapi kalau mau ngeliat sama anakku ada di Instagramku nih gitu. Oh iya mas, makasih ya gitu. Akhirnya memang gue pisah-pisahin gitulah. Jadi bisa jadi backfire juga ya ketika lo nggak ngonten atau lo ngonten sekalipun dengan total ya. Konten dalam artian bukan brand-brand gue masukin Instagram gitu ya. Teknik-teknik tetap lo share kan? Teknik tetap gue share, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Kayak misalnya gue lagi ngedabing kemarin tuh terakhir kali gue ngedabing penipu gitu. Gue tahu, gue ngikutin dia tuh kocak-kocak banget. Jadi ada penipu yang lewat telepon gitu kan. Yang logatnya udah khas banget tuh ya. Iya. Akhirnya lo coba isi suaranya dengan berbagai macam versi kan. Iya, dan versi itu kan sebenarnya gue jabarin biasanya nih tekniknya ini nih yang dipakai gitu. Di caption gue selalu nih latihannya tuh gak usah pusing-pusing voice over. Setiap hari lo udah bisa nih belajar voice over gitu. Dengan cara ngelihat billboard atau iklan-iklan di pinggir jalan. Itu salah satunya. Kenapa? Karena iklan-iklan di pinggir jalan setiap 1 kilometer targetnya juga pasti beda dong. Dari yang jualan rumah, jualan duren gitu ya, sampai jualan diri buat partai. Iya. Bener dong. Iya betul. Kan segmentasinya beda-beda tuh. Gak mungkin kan lo, ayo belilah duren montong sekarang juga. Terus lo ke beliau-beliau ini, ayo pilihlah aku, semoga aku menang. Kan gak gitu kan cara bacanya kan. Iya betul. Ya itu media lo untuk belajar. Nah tapi satu nih buat teman-teman, kalau lagi belajar voice over itu disuarakan. Emang disuarakan dong. Tapi kan banyak yang di dalam hati. Bacanya. Kalau di dalam hati suara lo pasti bagus semua. Gitu. Pasti kecenderungannya suara lo bagus semua. Iya, dan teknik lo tepat banget. Kayak bisik-bisik gitu ya? Bukan. Dalam hati sekalipun. Gini, iya deh, kayak gitu sih. Lah tapi kan disangka orang apa Bim ketika di jalanan gitu tapi kayak ada apa minum ini seger banget. Ya nggak gitu juga di angkutan umum Pak. Gitu. Ya kan lo bisa foto bawa ke rumah lo, cobain. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau lo di orang rumah, karena juri terbaik lo yaitu orang-orang terdekat. Kalau orang-orang terdekat lo udah bilang ini cocok nih jadi voice over talent, sebenarnya udah cocok gitu. Tinggal diasah lagi. Oh gitu. Gue pernah bacain satu artikel misalnya beli mobil 9 miliar murah banget gitu. Itu malah disangkanya gue nyinggung yang binary option. Katanya bukan cocok jadi voice over talent. Gimana itu Bim? Nanya bapak nih ke saya ya. Gimana tuh Bim? Kata lu katanya kalau dicoba praktekin orang rumah bilangnya kayak lu udah cocok deh. Tapi gue coba baca artikel beli mobil 9 miliar pagi-pagi murah banget. Terus katanya wah parah loh. Itu kan yang 20 tahun di penjara. Nah gue jadi salah kata lu. Ya itu kan fitnah. Gak apa-apa kalau fitnah, mas saya juga sering Pak di fitnah. Dibilang lu gak bisa teknik yang lain segala macam. Tapi memang klien butuhnya kayak gitu. Murah banget, dapatkan sekarang juga. Baru intonasinya bosenin nih gitu, nggak ada teknik yang lain. Ya gimana? Yang tayang yang itu yang udah disetujuin sama klien kok. Gitu. Ini motivasi buat teman-teman nih. Bim, berarti ada sekitar banyak ya lo harus nguasain intonasi ya? Banyak. Berapa sih kira-kira? Kalau intonasi itu sebenarnya jangan dihafal. Oke, ini boleh nggak kita buka satu artikel atau penawaran di ya, gue challenge lo. Mana coba. Nah ini aja nih, orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Nah itu coba. Ini aja udah. Nah coba, katanya ada bermacam-macam. Oke, intonasi nih kayak gini nih teman-teman nih. Coba ya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya.
Udah nggak ada budget kan lo bayar. Keren banget nih orang. Masya Allah. Ya. Ada berapa sih kira-kira? Jadi gini, theater of mind lo aja bermain kayak gue tuh mau ngomongin ini ke siapa sih, target market gue atau target audience gue. Beda tuh ya cara atau bedanya. Kejadiannya kayak gimana sih, kayak masa sih gitu, masa sih gitu kan. Kayak misalnya gue dalam hati udah otomatis nih kayak, anak gue misalnya, aku juara 1 loh. Masa sih. Mobil tetangga dicolong tuh. Masa sih. Oh iya gitu caranya. Terus istri, nanti malam yuk gitu. Ngapain, packing kan buat besok kan. Gitu. Saya mau tanggepin aja. Iya. Nanti malam packing yuk, besok kan kita mau ke luar negeri nih, mama udah beliin kesini kado. Masa sih gitu. Oh, harus baca target audiens. Ya situasi aja gitu. Oke. Daripada lo ngafal nih intonasi ini, apalagi yang belum ya gitu. Kejadiannya kayak gitu Bim soalnya. Memang banyak yang kayak gue kadangnya di belakang itu turun, apa gue belakangnya tuh naik nih. Iya. Nah kadang kayak gitu kan. Terkungkung di situ-situ aja. Ya jadinya. kayak bisa deh satu kata dulu. Gue tuh latihannya dulu satu kata. Bisa. Coba. Bisa. Udah 5. Oke. Gila ya kan. Kalau ditambahin lagi satu kata lagi bisa banget. Sampai berapa sih maksimal kira-kira kalau satu kata tuh? Ya, 10. Nggak ada bakunya berapa. Sebisa lo aja. Sampai yang paling aneh sekalipun. Dari bisa aja yang nggak common di mana? Bisa. Begitu. Oh iya gitu aja. Itu aja udah dapet tuh. Kan kamu ceritanya kan lagi, coba Bim, orang yang lagi dituduh gitu ya. Dituduh terus tiba-tiba lagi nangis, sedih gitu dan ketakutan. Bisa gak kamu jelasin ini? Bisa. Oh iya. Intonasi. Iya. Jadi jangan dihafalin. Kalau gua akhirnya begitu, tapi kan lo udah profesional. Itu dia. Kalau yang baru-baru masa tiba-tiba gimana caranya nggak ngafal? Justru itu yang lebih efektif. Emang iya. Tapi tinggal cepat atau enggaknya aja lo ngeluarin. Terbiasa atau enggak. Bayangkan aja lo lagi di dalam kondisi atau situasi seperti apa gitu. Oke, cara membedakan lo pakai apa sih namanya yang deep low? Tone deh. Tone, kalau itu tone suara. Tone suara. Kapan kita harus low, kapan kita harus mid, kapan kita atau medium, atau mungkin kapan kita harus high. Dan banyak stigmanya juga kalau iklan-iklan yang hadiah, apakah memang harus high? Itu loh maksudnya tuh. Hadiah, menyegarkan, happy. Intinya ini ada kabar yang mengejutkan, apakah memang harus high? Dan apakah memang harus yang pakai low kalau memang ternyata nih iklannya yang sedih doang? Itu maksud gue tuh. Cara bedainnya gimana? Itu sih sebenarnya balik lagi ya, bebasan aja. Tapi gue cara latihannya untuk mengasah intelijensi gue kali ya. Lo punya ini deh. Ini botol. Let's say ini botol buat anak sekolah gitu ya. Buat anak sekolah. Nanti di sini ada gambar kartun. Terus ini ada mikrofon buat anak muda gitu. Terus gue punya handphone. Oke. Ya lo tahu kalau ya iPhone ini mature lah ya. Kalimatnya sama nih. Beli sekarang, sebelum kehabisan. Oke. Nih kalimatnya sama. Tapi gue akan coba pakai tone suara yang beda. Nah ini menarik nih. Dengan beberapa teknik-teknik voice over ya. Oke. Lo ngiklanin si botol minum anak-anak ini. Oke. Gue pasti, hey beli sekarang sebelum kehabisan loh. Oke. Buat anak-anak. Okay. Terus buat mikrofon nih anak-anak muda kan, sering bikin podcast gitu. Beli sekarang sebelum kehabisan. Oke. Gitu. Oke. Nah ini udah nggak usah lo apa-apain. Beli sekarang sebelum kehabisan. Kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan beli sekarangnya yang ini nih yang lo depan mata lo gitu bapak-bapak gitu orang-orang mature lah gitu. Iya. Hey beli sekarang sebelum kehabisan gitu. Nggak mungkin. Sah aja tapi kan commonnya nggak gitu kan. Tapi nggak nyampe message ntar. Kayak gitu. Latihannya sesimpel itu ternyata ya. Makanya kan tadi gue bilang kalau pertanyaan lo di awal bisa nggak, bisa sebenarnya. Tapi lo bisa nggak masuk ke industri. Oh itu udah beda lagi tuh. Lo bawa trust, attitude dan lain-lain gitu. Jadi gak cuma sekedar skill lo aja untuk ke industri. Bukan. Nah suara bagus tiba-tiba mental juga. Tiba-tiba lo wah banyak yang suaranya lebih bagus dari gua Pak. Banyak. Siapa? Coba kalau kita ngomongin saingan lo nih, kita ngomong competitive landscape. Ada lah kalau udah sama-sama masuk industri. Ya udah panutan lo deh.
Yang menurut lo sebenarnya gue mau bahas sih sebenarnya gini, 2 sih. Yang pertama, siapa influence lo atau siapa yang lo panutkan gitu ya? Mau itu orangnya udah nggak ada, baik itu ada atau mungkin orang tua atau muda. Dan yang kedua, sebenarnya agak kontroversi. Gue pengen bahas sih sebenarnya yang do and dance gitu loh, Bim. Yang jangan dicontoh tuh iklan yang ini, tapi ntar takutnya itu ya. Maksudnya nggak bisa sih. Soalnya itu bukan benar atau salah. Iya, kalau lo udah tayang itu nggak bisa lo bilang jelek atau enggak, ya itu memang udah maunya klien seperti itu. Oke. Coba deh panutan lo deh, yang lo belajar sama siapa deh? Ya bokap gua. Iya juga sih. Iya. Selain bokap, banyak sih ya ada Om Petrus, ada Om Lukman, tante. Banyak lah. Mentor-mentor gua yang di Sanggar Prativi dulu. Yang muda. Muda itu. Ya menurut lo oke? Bim, rezeki udah diatur, Bim. Jadi Tahu. Lo begitu sebutin satu nama. Masalahnya nggak cuma satu. Oke lah. Gue pernah ngasih tahu ini juga di podcastnya Gofar Hilman waktu itu. Ditanya juga, udah lo saingan lo, kalau enggak gue tayangin nih gitu. Gue bilang gue bukan saingan ya Pak. Tuh kalau dia kan bilang udah sebutin saingan lo, kalau enggak ada tayangan kan. Gue mungkin nggak sesadis itu. Gue akan bilang sebutin nggak saingan lo coba. Tapi nggak dibayar. Enggak. Ketawa nyinyir. Iya. Irwan Ardian, Andika Sidik oke. Andika gue nggak tahu tuh Andika Sidik yang mana. Penyiar Kiss FM. Penyiar Kiss tuh setahu gue yang badannya gede siapa? Aldo. Oh iya, ada namanya Andika Sidik. Temennya Aldo. Oke, Aldo juga oke. Aldo oke. Di pasarnya oke. Aldo Turangan. Oke. Itu mantep tuh Pak. Suara deepnya ajib. Kalau misalnya gue untuk Bim suara deep yang grande banget itu Aldo sih. Bukannya Angga Pandega? Erlangga Pandega. Ada juga gitu. Ya makanya kan gue bilang sebenarnya kita semua tuh bukan punya pasar ya, tapi kayak nggak bisa dibilang nih bagus nih segala macam enggak. Irwan juga oke, Irwan ya. Irwan sekarang di mana sih? iRadio ya? Enggak nih. Kayaknya udah enggak. Cosmo enggak juga ya? Oh iya udah pamitan kemarin gue ngeliat di Instagram ya. Sebenarnya kalau dibilang dia bagus atau nggak bagus, nah itu ketika lo di brief kayak gini bisa nggak nih? Kalau nggak bisa dan akhirnya cuma 1-2 iklan doang, berarti nggak bagus. Bukan nggak bagus ya, tapi kurang aja gitu. Dan ada voice over talent juga memang yang spesifikasinya tertentu juga ada ya. Nah ini dia. Jadi gue nggak melulu bilang wah tone suara gue udah deep. Nanti kalau dipaksain jadi cempreng kan keluar dari gue. Nggak apa-apa. Justru itu jadi keunikan lo. Kenapa harus belajar bisa macam-macam tone suara? Ya sebenarnya supaya potongan kuenya makin banyak aja lo di industri. Gitu sih. Tapi kalau lo jadi yang deep, gue yang selalu untuk iklan yang deep, untuk yang iklan-iklan let's say yang jam 10 malam ke atas lah ya gitu yang tayangnya gitu. Ya gak apa-apa juga. Dan lo ada di mana posisi lo? Untuk kalau ngomongin spesialisasi atau spesifikasi? Lo paling enjoy dan lo paling dapet dan bahkan itu respon. Gue lagi seneng pakai suara deep gue sih sebenarnya. Contohnya? Ya kayak gini nih. Wah, ya, kayak gitu-gitu. Menggoda para akhwat-akhwat ya. Hati-hati Anda membawa fitnah lo ya. Kata apa yang kayak gitu-gitu bener. Kita di sini as a podcast aja bener. Aduh, dia jangan bawa saya ke sana. Oke. Enggak. Maksudnya kenapa lo? Ulang dong. Hah? Ntar gue tambah udah. Gitu dong. Emang selain voice over talent, Bimo juga tukang kuras ya. Duit gue dikuras sama dia. Apa coba dong. Gue kan kita kasih solusi. Versi lo yang deepnya. Oke. Tapi jangan bagus-bagus, ntar diganti sama tim gue. Ya, emang kenapa sih? Itu suara gue? Itu suara gue. Coba. Kita kasih solusi. Atau, nah ini dia nih. Apa nih? Enggak jadi deh. Enggak. Apaan enggak? Lo mau kritisi suara gue? Enggak, bukan. Gue tuh tadi gara-gara lo bilang do and dance gitu, sebenarnya bukan do and dance di industri yang kayak gimana sih, tapi gue lebih kalau do and dance tuh bukannya lo tiba-tiba langsung nggak boleh minum air es gitu, atau tidak boleh merokok mafia atau ya nggak boleh ngapa-ngapain. Ya secara klinis memang kalau lo googling banyak hal yang membuat lo akhirnya terganggu tenggorokannya. Tapi kalau sebenarnya lo dari dulu sudah melakukan itu dan fine-fine aja,
terus tiba-tiba lo mengubah polanya, malah kenapa-napa, kan jadi nggak nyaman. Gue sih lebih menekankan ke situ. Makanya lo sekarang berhenti ngerokok. Karena di rumah ada bayi kalau itu. Oh, baru gue mau bilang, alhamdulillah Bimo hijrah. Kan gue udah bilang Pak, gue nggak tahu masalah begitu. Oke, lanjut. Tapi gue tadi tuh mau ngasih contoh kalau di sini ada air es gitu ya. Emang kenapa sih minum air es itu bukan mitos katanya kalau ngerusak suara? Boleh nggak sih dicontohin? Boleh, maksudnya gimana? Ada nggak? Ada air es nggak di sini? Ada nggak? Coba Dan, boleh dong. Ini kalau begini-begini gue demen nih. Gue kasih lihat nih contohnya gitu. Contohnya apa yang lo butuhin apa? Air es aja deh. Air es. Terus air diapain? Es justru kadang gue butuh nih. Tapi jangan dilakukan ya. Don't try this at home atau for yourself gitu. Wah, ini keren nih. Gue kalau eksperimen gini keren. Air esnya mau buat diapain? Dikonsumsi. Konsumsi Pak. Mau kita raup? Iya. Enggak, maksudnya apa nih? Ada hubungannya sama teknik. Jadi untuk kalau gue pribadi ya, itu jadi suara gue jadi. Nanti lo yang nilai makanya. Boleh. Guys, gue penasaran nih. Ini apaan? Maksudnya don't try this at home-nya dalam artian gara-gara lo minum air es, artinya output suara lo jadi lebih beda. Bedanya positif negatif nih. Ya banyak yang bilang jadi nggak suka, banyak yang bilang jadi suka. Makanya lo nilai aja jadi lebih apa nanti gitu. Okay. Bisa langsung se ekstrim itu? Bisa. Perubahannya? Ya memang itu jam terbang dan juga gara-gara ya udah terbiasa. Tapi ternyata itu trik yang paling nyaman gue lakukan. Nah kan? Hah? Gitu. Bingung gue, penasaran gue. Makanya. Coba dong suruh di luar dong, ada nggak? Air esnya tuh betul-betul yang dingin banget atau boleh yang dingin, yang super dingin pakai batu es juga enggak, tapi ini dispenser bro. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang kalau bisa yang minus 7.400 derajat ya. Emang Wagyu A5. Wagyu A5. Jadi lapar gue. Jadi kayak gitu. Sama aja kayak Mas Bimo, gimana sih cara untuk kita tuh mentalnya aman gitu ya ketika kita masuk studio di depan klien. Terus gue bilang, ya jangan ikutin cara saya, gue bilang gitu. Kalau kamu lihat di artikel-artikel kan pasti tarik napas, terus juga kosongkan pikiran, minum coklat hangat dan lain-lain. Tapi apakah itu bisa berlaku ke kamu? Nah itu sama aja kan kayak kalau misalnya saya ngasih tahu nih atau gue ngasih tahu nih trik gue gimana, emang bisa berlaku? Kalau gue untuk ngatasin gugup, maaf gue harus muntah dulu. Hah? Iya. Kok gitu? Kan gue mual gitu ya. Oh iya, kalau gugup rata-rata mual. Iya kan. Gue harus muntahin dulu tuh semuanya baru plong. Gimana caranya lo colok tuh lak-lakan lo? Kagak. Terus kan ada orang yang bisa memuntahkan dirinya sendiri gitu. Aneh, gimana caranya Bim? Jangan jadi kasih solusi ilmu pengetahuan alam dong di sini. Enggak, coba lo muntahin di sini. Ya gila. Nggak ada yang bisa gue harus bikin muntah sih. Ya maksudnya intinya temukan titik tenangnya masing-masing, atau temukan caranya masing-masing. Yang penting jangan maksain kalau kita tuh mau baca skrip. Ya, bukan. Itu si Aldan lagi nelpon buat air es. Ada. Mana? Buka aja, buka. Tuh, lihat. Mau dong, udah di depan. Mau dong. Dim. Oh, gitu. Ini dingin banget nggak? Minus berapa nih? Oke. Dingin serius gini cukup. Ini full air es kan, Dim? Full kan? Oke. Oh, ini dingin nih. Serius? Dingin. Oke. Gimana maksudnya? Nih. Kita kasih solusi. Ya, skrip lagi. Nggak usah ini aja. Oh, kita kasih solusi. Udah mau gue kasih free nggak mau. Iya, mau. Gimana ente? Boleh. Nih ya. Kita kasih solusi. Oke. Dah. Oke. Coba. Penasaran gue. Kita kasih solusi. Kok malah lebih keren yang kedua, Bim? Ya kan? Ntar gue balikin dulu. Beda kan? Kok beda sih? Kalau lebih dingin lagi lebih ekstrim sebenarnya. Lagi ya? Kok gitu ya? Langsung gitu ya? Kita kasih solusi. Lagi. Secepat itu ternyata. Kita kasih solusi. Itu beneran gara-gara begituan? Ya ada juga beberapa tekniknya, tapi untuk dapat kesan basah dan seratnya. Oh, dapat gue. Jadi air es itu bisa ngebecekin. Tapi kan kata lu nggak boleh. Memang nggak boleh. Terus kan ada 1-2. Aduh, gimana ya jelasinnya ya? Ini jadi teknis banget nih. Iya, nggak apa-apa. Ada 1-2 momen lu untuk dapetin serak lo itu kan kayak harus ada beberapa. Bukan mungkin air liur namanya, tapi kayak lo harus membasahi supaya jadi
Biar dapat banget aja gitu beceknya. Kalau air doang, sorry, maksud gue bukan air es, air biasa kayak gini nih. Mungkin bisa ya, tapi suhu ruangan gini. Mungkin bisa ya, tapi gue lebih kayak ke trigger kalau air es gitu. Oke. Tapi ini jangan dilakuin, balik lagi. Lah kan bisa bagus justru. Ya kagak juga. Oh. Tapi air es nggak bikin pilek ya. Gue baru tahu ternyata batuk pilek tuh ternyata virus, bukan air es. Dari Dokter Oz dulu gue udah dapet tuh itu. Ya kan, mitos dari mana sih? Iya. Ya gitulah, pokoknya beberapa trik itu silahkan teman-teman cari sendiri. Malah sekarang banyak banget tempat belajar voice over yang akhirnya banyak preferensi untuk kita tuh bisa ngambil yang baiknya gitu. Oke. Seger Pak. Enaknya minum lanjut. Nah, kalau untuk suara cempreng, gimana caranya biar bisa dirana deep atau mungkin dia jadi bulat suaranya? Kayaknya gue nggak tahu ya. Sependek pengetahuan gue ya, kayaknya udah kayak takdir gitu nggak sih? Maksudnya? Ya jangan maksain intinya. Banyak kok target atau misalnya pasar suara cempreng anak-anak muda gitu. Siapa voiceover talent yang memang dia mainnya di cempreng karena memang suaranya dia cempreng? Ya, Jarot. Jarot tuh bisa tuh. Jarot ya. Jarot tuh Shopee bukan sih? Iya. Iya kan Shopee dia. Jarot kayaknya di tinggi-tinggi gitu loh suaranya. Betul. Deepnya mungkin dapat tapi mungkin nggak sebulat teman-teman yang lain kayak ada Omogan dan lain-lain gitu. Siapa? Namanya Omogan. Omogan gue belum tahu. Ada. Udah lama juga angkatan ya saat adik kelasnya bokap lah. Ibarat kata adik kelasnya dulu di Sanggar Prativi gitu. Berarti kalau tadi lu sebutin adalah saingan lo, berarti Semi Bramantio bukan saingan lo. Kan lo nggak sebut tadi. Nggak, saya emang paling suka main-main di pinggir jurang. Gini loh Pak. Sebenarnya Semi Seringai, Semi Lawless. Sebelum ada Semi, itu kan kakaknya ya. Kan ada Rio-nya, adeknya. Iya kan? Ya Rio sama podcast BKR sama podcast Anfaedah deh, kita adu. Beda target juga sebenarnya. Tongkrongan itu kan punya bercandaannya masing-masing. Ya gue nggak tahu ya targetnya. Bagusan Rio apa Semi menurut lo? Waduh. Bagusan Rio apa Semi ya? Abang Ade nih. Itu suaranya sama lagi. Iya mirip lagi. Tapi menurut lo? Enggak, ada bedanya. Karena gue tahu dua-duanya senior gue waktu di Trax FM. Gue tuh gak bisa. Rio senior gue, Semi senior gue. Mentor-mentor gue lah mereka berdua. Tapi Rio tuh S-nya lebih kayak S. Iya kan? Iya. Sadar gak lo? S. Apa? S. Lu S gimana S lu? Lebih matang mungkin Semi ya. Karena abangnya. Suaranya lebih jadi Semi gitu. Lebih jadi ya? Lebih jadi. S-nya Rio gimana sih kayak S? Enggak juga. Iya. Ya? Kan gue siaran sama dia, maksudnya gue pernah siaran juga tanda sama dia gantiin Molen waktu itu. Bukan Molan ya, Molen Kasetra. Itu kan gue sering dengerin dia. Karena mungkin kalau lu ngeliatnya mungkin di voice over ya. Iya. Dia kan daily siaran. Jadi gue kayak iya. menurut gue ya, takutnya Rio lihat nih. Iya. Tapi gue tahu lo rate-nya sama kayak gue, makanya lebih sering dipakai kan daripada abang lo. Wah, ini perpecahan voice over talent. Kagak. Tapi kalau ngomongin soal rate juga sebenarnya nggak bisa dibilang dia mahal atau enggak. Kalau emang klien udah suka sama suaranya, mau spend berapapun juga sebenarnya mah dibayar aja Pak gitu. Nih Bim, ada nggak pemain baru? Yang ini mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman yang baru mau mulai. Iya. Ada nggak pemain baru bukan yang kita sebutin dari tadi tuh kayaknya itu udah jawaranya nih soalnya nih. Soalnya gini, dari tadi kita sebutin takutnya malah menjadi patah arang buat yang baru mulai nih Bim. Banyak. Ada nggak pemain baru? Coba deh sebutin satu yang memang gua nggak tahu lo tahu namanya apa tidak, tapi mungkin bisa contohkan dengan iklannya. Ini di luar anak-anak radio deh gitu ya. Di luar anak-anak radio, di luar yang memang udah ada di skena voice gitu. Ada namanya JJ, Kak JJ. JJ yang cewek. Iya, JJ mau cewek. JJ Gen FM. Oh, bukan. Kan dibilang di luar anak radio. Oh, sorry. Oke. Dia lumayan udah warawiri lah gitu. Karena memang bisa nge-explore berbagai macam teknik-teknik voice over gitu. Baru tuh ya? Baru, boleh dibilang tuh baru. Cewek? Cowok? Cowok, aduh rata-rata anak-anak radio sih. Atau ada di skena. Jangan deh. Soalnya banyak audiens gue bukan di radio. Kalau radio kan takutnya mereka langsung kayak, ya lu dari radio, Bimo dari radio. Yang sebutin tadi kan anak-anak radio semua. Yang gue, iya lagi. Iya kan, Aldo, Angga, Irwan,
Ian. Iya. Duh, Nggak ada ya? Nggak ada sih. Yo, jangan bikin patah semangat. Ada sih Zul Muhammad namanya. Kayaknya lo kenal dulu di hits juga dia Itu kan radio Ya, dong. makanya Orang traffic. Orang Dia traffic. jadi Voice Over Talent sekarang. Iya. Zul, tahu gue. Maksudnya kan itu masih orang radio kan. Tapi kan news anchor, news traffic. Iya, news anchor lagi, news traffic lah. Iya, ada satu. Itu juga ya. Artinya gini deh, kita konklusikan enggak lo harus lama jadi penyiar radio atau bahkan baru, tapi bisa ya. Lah Gue kan sama Ian salah satu yang berbeda dari kan yang lain. Ian kan sekarang pun juga kayaknya masih di radio. Tapi permasalahannya rata-rata kan penyiar radio itu kanan kirinya jadi MC atau voice over. Voice over itu rata-rata dari penyiar radio kan. Iya. Nah gue kan voice over dulu baru siaran. Kebalikannya. Oh iya. Gitu. Ian pun juga gitu. Ian juga gitu ya. Iya. Banyak juga yang nggak menggeluti ya. Kayak Molan kan masih tuh ya. Molan. Molan menggeluti ini maksudnya gimana? Masih jadi voice over talent kan Molan? Masih ya. Ada juga yang banyak penyiar juga tapi memang dia gini, untuk menyemangatinya gini. Ada juga yang penyiar radio tapi nggak jadi voice over talent. Nih, dibalik. Iya dong. Ya, banyak gitu. Gue. Emang iya. Lalu tadi lu green tea. Iya enggak, maksudnya kalau gue lebih nggak fokusnya aja sih. Nah, enggak, gue tahu gue bakal kalah juga sama lo. Kayak jangan mahal-mahal nih buat pemain baru, bener. Iya, kayak gitu kan. Oh, agensi juga ngukur dari mahal-mahal murahnya juga. Bukannya kualitas. Ini kadang stigma juga soalnya, Bim. Enggak sih, gue mau kasih harga murah juga gak kepilih juga. Orang itu kan butuhnya quality kok. Ya jelas lah, itu kan kombinasi harga lo, kualitas lo. Ya jadi kan timbulnya trust balik lagi. Apalagi udah bagus, harganya di bawah. Tapi kadang yang kayak gitu-gitu. Tapi enggak sih. Gue sama teman-teman voice over lain sekarang tuh lagi mengkampanyekan untuk kira-kira minimalnya segini gitu. Berapa sih emang rata-rata? Sebelum gue bahas mengenai giggling. Banyak yang penasaran soalnya. Start dari 500.000 lah. 500.000 per durasi. Durasi berapa? Berapa aja? Kok per durasi? Maksimal 60 detik lah. Maksimal 60 detik nih. Catat teman-teman deh. Itu 500.000 untuk lo baru memulai. Iya. Sekitaran segitulah. Dan brand besar dan bener-bener lo dipanggil audio post ya. Kalau buat UMKM atau teman-teman lo ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau emang lo dipanggil sama produser nih, misalnya apa nih Le Mineral atau Aqua atau apapun gitu ya, mau ngisi nih, kliennya suka sama lo, startnya segitu sih. Lo berapa sekarang? Langsung ada tuh. Gue nanya doang. Kalau lo mau nyebut sih alhamdulillah. Kalau enggak ya tolonglah disebut. Gak usah Pak. Gue tebak ya. Iya. Durasi maksimal berapa? 60 second aja. 60 second. 60 second. 60 mau 30 sama harganya? Sama. 6 detik? Sama. Kayak tadi iklan Downy itu? Sama. Makanya kan cut down, namanya cut down. Misalnya ada 5 ada 6 second, 30 second, 15 second, 60 second gitu, berarti ada 4 kan. Ya let's say lo 1 juta, tapi kan ya untuk lo bargainnya ke produser gitu kan, ya diskon lah. Oke, gue tebak deh. Lo 60 second deh. Sekelas lo sih kayaknya 3 juta lebih. Amin. Enggak, bener gak sih lo 3 juta? Enggak lebih ya? Lo atas sama bawah gitu aja deh. Round lah. 4. Ya round segitulah. 5. Round segitulah. Gokil. Serius lo Bim? Lo udah segitu? Kan gue bilang siapa dulu kliennya. Paling gede 60 second per 8 juta. 8 juta? Iya. 60 second. Kalau lebih? Lebih ya dikaliin. Tapi kan ada diskon. Balik lagi. Tapi itu kan 1 banding berapa Pak? 1 banding kayaknya cuma sekali dah. Gue gak pernah lagi dapet gitu. 2 Iya, 2 juta 3 juta kali ya. Round segitu. Dan itu memang yang udah common kan? Yang udah common segitu. 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 jutaan ya, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Tapi commonnya 2 sampai 3 juta per durasi. Apa itu tergantung umur juga? Kenapa umur? Enggak, maksudnya seniornya. Enggak ya, enggak ngaruh ya. Jadi yang baru-baru pun juga bisa segitu ya? Ya bisa aja, tapi kan apa nih yang lo mau kasih, value lo apa nih supaya bisa dapat angka segitu. Kayak gitu. Oke, dapat gue angkanya dia. Catat ya teman-teman deh. Speed reading dong. Kan around. Oh iya, around ya, boleh deh. Iya kan. Speed reading dong tadi. Oke, ini belum kejawab nih.
tadi dia cepat. Boleh kita putar lagi yang Downy ya. Yang Downy ngomong cepat itu 6 detik. Kenapa lu bilang nggak boleh 6 detik? Karena takutnya ada sound effect. Ya, ini apa? Jingle ya terakhir ya. Jingle ya. Kayak ada encun. Bumper out. Ya, tetetetet gitu. Oh, oke. Misalnya ini ya. Oh, 6 nggak boleh lu 6 detik tik gitu. Oh, jadi kalau disuruh 60 detik nggak boleh 60? Harusnya 58. Ya, amannya 58 kayak 59 gitu. lah. Karena kan biasanya ada sound effects, ada ya itu yang tadi lo bilang. Iya, bumper jingle gitu-gitu ya. Gimana cara ngomong cepat tapi tanpa belibet? Nah, banyak juga latihannya. Caranya? Pertama, ya kalau di luar negeri kan ada tongue twist itu ya. I see a show gitu. Atau di sini ular melingkar di atas pagar gitu. Atau satu kakek atau kuku kaki kakekku gitu. Tapi sebenarnya lo bisa aja susun kalimat-kalimat yang biasanya tuh nggak common lo ngomongin, atau diksi-diksi di ilmu pengetahuan. Kayak di fisika lah, kimia, segala macam, atau sejarah, Pithecanthropus erectus, Paleojavanicus, kayak gitu-gitu tuh. Memang gak ada artinya, tapi lo kelompokin aja bacanya dari lambat sampai cepet. Dan itu disiplin berulang kali konsisten. Nah itu dia, belajar voice over itu nggak bisa kayak kita belajar Kumon atau bimbel di Nurul Fikri gitu biasanya kan. Cuma Selasa Kamis GO segala macam yang Selasa Kamis. Enggak, setiap hari repetisinya diulang terus ya, karena kita cuma ngomong aja sehari-hari dan kita bisa belajarnya kapanpun, dimanapun. Tinggal baca-bacain asal lo tahu tekniknya ya. Apalagi biasanya Bim yang tadi giggling ya. Smelling voice dan giggling. Ada kalimat yang kalau dibacain nggak pakai senyum sama pakai giggling gitu ya. Jadi misalnya apa nih kalimatnya nih? Yang pendek aja. Kasih solusi lagi deh. Boleh. Gua nggak pakai teknik smiling voice nih. Oke. Kita kasih solusi. Oke. Pakai smiling voice, kita kasih solusi. Pakai giggling, kita kasih solusi. Oh, ada ketawa-ketawa kecil. Paham lah Bapak lah. Iya enggak, tapi kan gue mau belajar sama lo nih. Fungsinya apa butuhnya itu? Karena memang kebutuhan atau memang yang menjadi daya tariknya tuh gara-gara itu apa sih maksudnya? Kalau dibilang kebutuhan juga kebutuhan, tapi bisa lebih, boleh dibilang tuh ini lebih emosinya lebih dapet lah. Oke. Enggak semuanya juga diketawain gitu kan? Enggak. Apa biasanya yang pakai perlu ketawa-ketawa? Misalnya, Bim, nih kita kasih solusi tapi lo sama anak-anak muda ya. Terus lo biar lebih enjoy aja di tongkrongan, kan nggak mungkin kita kasih solusi. Iya, nggak mungkin. Kita kasih solusi gitu kan, pakai senyum kan. Atau enggak, biasanya gue udah ada boy gitu atau bro gitu depannya, tapi gue hilangin. Kita kasih solusi. Asik. Jadi lebih emosinya lebih dapat aja gitu. Iya. Dan banyak juga yang butuh kayak gitu kan? Banyak, dan kita sebenarnya setiap hari sudah melakukan tapi nggak nyadar aja. Gitu. Oke. Makanya sampai akhirnya di titik Voice Institute ini lu bangun buat teman-teman untuk ngebantuin gimana caranya bisa menjadi voice over talent dengan baik. Ya, dan juga experience mereka untuk bisa langsung gue salurin sih gitu. Hah? Emang iya? Coba dong jelasin dikit dong Voice Institute Indonesia ini gimana maksudnya? Iya, jadi Voice Institute Indonesia ini ya mentor-mentornya juga ada Rio juga, ada Irwan juga di situ gitu. Untuk kita ngasih tahu kalau bro atau sis gitu ya, jadi voice over talent tuh bukan ngomong doang, banyak banget yang bisa kita explore. Terus pertanyaan berikutnya adalah biasanya ya mereka mau kemana sih CV gue dibawa gitu. Makanya kita juga sering ngenalin ke produser-produser, atau ada voice over camp namanya. Kita itu di sana recording, coaching, terus dikasih tahu apapun tentang voice over itu di studio langsung. Oke. Jadi ada apa offline nih? Ada offline. Jadi lo bisa ngerasain experience-nya nih lo jadi voice over gitu. Langsung dikoreksi sama mentor-mentor gitu. Dan banyak juga orang mau belajar juga tergantung sama softwarenya ya. Maksudnya dalam artian biar suara lo jadi lebih bagus, itu memang dibutuhkan apa gimana sih? Yang penting lo bagus dulu dari awal, baru dikasih reverb misalnya. Nah itu mah urusan kita mah nggak tahu gitu. Maksudnya nggak usah udah nanti gampang itu nanti napasnya. Nah itu maksud gue. Enggak, jangan gitu ya. Ke situ, iya. Kan sekarang udah canggih nih gitu. Maksudnya udah ada software yang bisa bikin audio lo jadi bulat. Ya, atau itu bukan. Nah, software itu sebenarnya jangan jadikan solusi justru, tapi membantu aja untuk lo tuh bisa jadi lebih baik aja gitu. Oke. Nggak bisa kok lo kalau napas yang gitu juga ujung-ujungnya dimatiin gitu malah lebih nggak enak. Better lo ada teknik miking namanya gitu.
Dan kan jadi nggak kelihatan tuh napasnya kayak gitu-gitu lah. Oh, malah kadang ada butuh nafas juga dibutuhin deh. Iya, biar lebih naturalnya dapat. Pernah siaran Pak? Apa gimana nih Pak? Kan sama kita. Oh iya benar. Berapa duit nih buat belajar di sini? Udah perlu disebutin gak sih? Dari yang gratis sampai ada yang private pun juga ada. Gratis. Dapat apaan gratis? Dapat pengetahuan lah. Iya nggak maksudnya kan. Jangan-jangan cuma dipirit-pirit doang. Enggak, gratis biasanya untuk teman-teman yang umum yang mau tahu aja secara general voice over itu apa sih, teknik dasarnya kayak gimana sih gitu. Sampai yang private berapa kira-kira di sini? Ada sekitar 10 juta juga ada. 10 juta? Berapa kali pertemuan? 3 sampai 5 kali lah, 5 kali gitu tapi di studio 3 kali. Tergantung ya kan sekarang lagi pandemi. Tapi ada teman-teman Bistef gue udah nyiapin sih experience yang ini punya lo kan? Bukan? Iya. Oke. Tapi maksud gue sekarang itu kita lagi apa sih campaign terdekat deh, gue pengen tahu deh. Nah itu dia, udah pantengin aja dari tadi tuh. Kenapa gue nggak mau nge-explain? Iya. Silakan. Tuh, catat ya teman-teman deh. @Voice Institute Indonesia, tempat belajar para voice talent. Iya. Oke, giving you the best voice experience. Nice. Gila suaranya Pak Dery. Giving you the best voice experience 101.4. Iya. Penyiaran nih, begitu. Kan gue gak sebagus lo. Gue kuatnya dibaca Inggrisnya aja. English-nya aja gue English-nya. Lengkap semua di sini. Iya, untuk voice over karena memang pengajar-pengajarnya dan founder-foundernya juga voice over talent. Memang modul-modul kita di voice over. Boleh. Tadi lu bilang katanya ingetin gue deh di ujung obrolan ada sebuah cerita, pengalaman atau mungkin apa sih closing statement atau apa? Gue nggak tahu. Ini katanya ada tentang history. Tadi gue seneng sih lo coba ke teman-teman gitu ya untuk ayo dong biar jangan patah semangat gitu. Tadi lo berapa kali nge-repeat tentang itu gitu. Ini sesuai dengan namanya. Gue pengen orang yang hadir di sini bisa kasih solusi kepada teman-teman. Nah ini juga mungkin bukan solusi ya, tapi ya mungkin bisa jadi solusi juga. Bingung gue untuk orang-orang yang masih sering Mas Bimo mah enak suaranya bagus, Mas Bimo mah enak udah ada privilege gitu. Jadi nih gue itu nih real banget ceritanya. Selalu mau di webinar, mau gue di offline, mau gue diundang ke siapapun, gue selalu nitip boleh nggak gue ceritain ini gitu. Jadi era-era 2014-2015 lah, zaman-zaman siaran awal-awal dan lain-lain itu, gue punya perkumpulan atau community gitu yang sering untuk kita charity. Entah ke panti asuhan atau ke panti jompo gitu. Masya Allah. Nggak sering sih maksudnya, tapi ada lah untuk kita berbagi seperti itu, pelayanan dan lain-lain. Isinya ya teman-teman, ya freelance lah, banyak kan lah penyanyi-penyanyi apa sih kondangan gitu-gitu lah. Ya pokoknya kayak gitu. Nah satu momen kita itu ke teman-teman, ini ada perdebatan juga sih, lebih baik tuli sebenarnya daripada tunarungu. Oh iya, gue tahu tuh. Kita ini aja tuli lah, teman tuli lah ya. Iya, gitu. Malah katanya tunarungu malah jadinya terdengar kasar katanya. Iya, tapi ada yang lebih baik tunarungu. Tapi biarkanlah gitu. Yang penting seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya gitu. Jadi ada yang bukan berkebutuhan tapi tidak sesempurna kami atau kita gitulah ya. Jadi kita ke sana, kita bermain, kita memberikan pelayanan dan berbagi, tapi kita pas lagi ke sana tuh ada interpreternya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dong. Kan ada penerjemah bahasa dan lain-lainnya gitu. Satu kelompok itu ada 3 orang lah, 3 sampai 5 orang gitu, ditemenin sama satu interpreter dan kita 2 orang. Ada satu momen gue dipanggil nih. Terus ada satu anak lagi dipanggil karena dia sering nonton TV. Sebenarnya nggak anak-anak lah, mungkin beda 5 tahunan dari kita, mas-mas anggap aja gitu. Udah mas-mas. Sini kamu gitu. Oh iya. Dengan maaf sekali lagi keterbatasannya dia akhirnya berbicara bla 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 bla. Intinya dikasih tahu nih kalau anak ini kalau malam tuh sering nonton TV dan ada iklan-iklan gitu kan. Nah Mas Bimo nih yang sering ngisi iklannya. Di tahun itu gue lagi ngisi. Adalah gue nggak mau sebutin energy drink yang gitu-gitu lah pokoknya selalu menghiasi deh tuh intonasi kayak gitu untuk wah bukan air mineral energy drink kayak gitu. Terus dianya kaget, wah keren mas, dengan keterbatasannya balik lagi mohon maaf. Terus dia bilang mau dong aku jadi kayak Mas Bimo gitu, aku bisa loh ngiklanin juga gitu. Masya Allah.
Oh iya silahkan gitu. Akhirnya dia ambil ukulele gitu. Dia seneng banget kan, taunya ada gue nih yang ngisi-ngisi iklannya karena kan dia masih bisa. Dan itu pertama kali ketemu lagi? Iya. Oke. Maksudnya masih bisa lah untuk menonton segala macam gitu kan. Nggak walaupun nggak sesempurna kita. Udah terus dia iklanin tuh ukulele dengan segala keterbatasannya untuk berbicara dan lain-lain. Dia ngiklanin selesai, ditaruh ukulelenya, tepuk tangan lah kita. Ditanya sama dia Pak, ditanyanya kayak gini, lewat interpreternya ya, Mas gimana, suara aku bagus atau tidak? Wah, gitu pertanyaannya itu. Mas Bimo gimana, suara aku bagus atau tidak? Wah berat. Di momen itu seorang Bimo Kusumo nggak mungkin jujur, pasti bohong dong. Makanya tadi gue bilang berat. Iya kan, pasti bohong. Gue bilang, keren, bagus suara kamu, mantap. Itu dong. Udah yuk jadi voice over talent aja kayak aku yuk gitu. Bareng-bareng yuk bla 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 bla. Dianya happy segala macem. Sambil ngomong, gue merinding nih. Selalu merinding gue kalau cerita. Sambil ngomong, jawabannya seperti ini. Tuh kan Mas Bimo bilang bagus kan? Karena aku yakin Mas, aku diciptakan sama Allah dan dilahirkan sama ibuku ke dunia ini dari ujung rambut sampai ujung kakiku bagus adanya. Yang gak bagus adalah mata dan mulut orang di depanku. Men, gue speechless men. Tuh. Aku yakin aku diciptakan ke dunia ini sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Dan aku dilahirkan sama ibuku. Aku gak punya kekurangan apa-apa. Bagus adanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut bagus. Yang gak bagus adalah mata dan mulut orang di depan aku. Wah, kena sih. Di saat itu gue mau bersyukur. Sedalam apa gue harus bersyukur? Gue mau nangis, sangat tidak pantas gue nangis. Tapi gue simpen cerita ini. Dan waktu itu kan gue belum tahu ya ada momen kayak gimana. Maksudnya gue momen viral dan bisa duduk sama lo sekarang ini juga. Tapi gue yakin gue simpen cerita ini. Dan akan gue bagikan untuk teman-teman yang mungkin masih belum bisa bersyukur apa ya yang dia punya sekarang. Yang justru jauh lebih sempurna dari orang-orang di sekitarnya yang justru punya niat, punya disiplin. Tapi mungkin keadaan dan segala macamnya tuh gak sebagus kita gitu. Bimo Kusumo. Thank you man. Gitu Pak. Jadi selama kita masih bisa main sosmed, melihat dan lain-lain, punya anugerah buat ngomong bagus segala macam, bukan gak bagus berarti suaranya. Ada yang kurang tepat, mungkin tekniknya. Gitu. Bagus kok, kita bagus kok. Mau suara lo cempreng kayak kaleng rombeng, mau berat kayak gimana pun bagus suaranya. Lo diciptain bagus. Iya dong. Asal lo nya mau aja tuh. Pelan-pelan belajar dan lain sebagainya. Bersyukur, benar. Iya benar. Masih banyak nih teman-teman, rekan-rekan, saudara kita yang jauh lebih pengen untuk lebih dari kita. Tapi ya itu. Mau dapetin 8 juta, ikutan Voice Institute Indonesia. Thank you, Bim. Kita kasih solusi.